Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bagaimana teman kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan sebagai bukti bahwa teman-teman sehat, silahkan teman-teman menulis nama lengkap dan kabarnya ya di kolom komentar YouTube di bawah. Jadi silahkan teman-teman menulis nama lengkap, kabar, dan menulisnya di kolom komentar di bawah ya. Silahkan ditunggu terlebih dahulu. Baik teman-teman, terima kasih bagi yang sudah menulis. Bagi yang belum, silakan untuk menulis terlebih dahulu. Dan Bapak merasa bangga bersama teman-teman siswa yang luar biasa, orang-orang hebat, calon generasi bangsa yang berakhlakul karimah serta inovatif dan kreatif. Nah teman-teman, Bapak kembali tidak lupa berharap, berdoa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan mari kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelumnya mari kita dengarkan lantunan sholawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asyrikna ظالمين بظالمين وأخرجنا من بين سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik teman-teman, dan tema kita kali ini adalah terkait dengan tazkiyatun nafs atau mensucikan diri. Teman-teman yang berbahagia, berbicara nafs atau nafsu itu adalah satu konsepsi terkait dengan keinginan atau dorongan hati yang kuat untuk melakukan yang tidak baik. Walaupun pada pengertian awal sesungguhnya adalah nafsu ini bersifat netral ya, jadi hasrat atau dorongan atau keinginan. Pada akhirnya nafsu ini cenderung arahnya adalah kepada aspek yang sifatnya kepada harta, tahta, juga seksualitas. Nah kemudian teman-teman, keberadaan nafsu ini sesungguhnya menjadi semacam penyeimbang antara sifat-sifat yang bersih yang ada pada diri kita, juga sifat-sifat yang katakan kurang baik yaitu nafsu. Inilah yang membedakan kita dengan malaikat dan dengan makhluk lainnya.
Nah, teman-teman, menjadi penting bagi kita bahwa kita itu harus dapat mengendalikan hawa nafsu. Sebab ketika nafsu kita sudah tidak terkendali, tidak terkontrol, maka kita cenderung untuk berusaha untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh nafsu. Dan bila kita tidak mampu mengendalikannya, tentu kita bisa jadi melakukan hal-hal yang sifatnya tidak halal, yang dilarang oleh agama. Ya, melakukan hal-hal yang berdosa begitu ya. Bukan hanya soal nafsu seksualitas, tapi juga soal-soal lain. Nah, teman-teman yang terhormat, diri kita itu jika mengilustrasikan pada piring atau gelas yang kotor misalnya, karena kita berdosa, tentu akan sangat jijik. Dan apabila gelas itu atau piring itu tidak kita bersihkan, maka tentu kalau kita mau makan lagi akan menjadi ada perasaan jijik dalam diri kita untuk menggunakannya. Nah, maka agar kita bersih, ya prosesnya harus dilakukan apa yang disebut sebagai tazkiyatun nafs ya. Jadi penting bagi kita untuk melakukan bagaimana proses penyucian diri. Teman-teman yang terhormat, berbicara soal tazkiyatun nafs itu adalah terkait dengan satu istilah yang disebut sebagai penyucian diri. Ya, menurut Imam Al-Ghazali, tazkiyatun nafs itu adalah upaya penyucian jiwa seorang agar terhindar dari sifat-sifat tercela. Ya, jadi upaya-upaya bagi kita untuk membersihkan diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang sifatnya kotor, itu namanya adalah tazkiyatun nafs. Asal katanya adalah tazkiyah yang berarti bersih, kemudian nafsi yang berarti jiwa ya. Jadi proses bagaimana membersihkan hati, membersihkan jiwa. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar sisi rohani kita, sisi spiritual kita menjadi tenang, tentram, dan senang berkata dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, prosesnya itu adalah dilakukan dengan yang disebut sebagai takhalli, tahalli, dan tajalli. Takhalli merupakan satu proses bagaimana kita membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan dari maksiat lahir atau batin. Ya, jadi semua perbuatan yang negatif tidak kita lakukan. Nah, sementara yang disebut sebagai tahalli adalah bagaimana kita mengisi diri kita dengan hal-hal yang bersifat baik atau beramal soleh atau melakukan akhlak yang terpuji. Nah, sementara yang disebut sebagai tajalli ialah bagaimana kita sudah mampu memiliki rasa penghayatan ketuhanan ya. Jadi sudah betul-betul nampak dalam diri kita itu rasa ketuhanannya sudah kuat. Jadi dimanapun kita sudah sangat ingat pada Allah, segala macamnya sudah menyatu dengan diri kita, aspek yang terkait dengan ketuhanan tersebut. Nah, teman-teman, sebelum dilanjut, Bapak ingin kalian menulis di kolom komentar, jangan lupa menyebutkan nama, apa akibatnya bila kita berlumuran dosa. Ya, jadi ini silakan ditulis terlebih dahulu. Apa akibatnya bila kita berlumuran dosa? Ya, silakan ditulis terlebih dahulu. Sekali lagi, apa akibatnya bila kita berlumuran dosa?
Oke, baik. Sekali lagi diucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menulis terkait dengan pertanyaan apa akibatnya bila kita berlumah dosa ya. Jadi silakan teman-teman menulis di kolom komentar di bawah. Dan teman-teman, ini silahkan dilakukan ya, ditulis di kertas, ditulis di buku. Ini tagihan hari ini. Pertama apa aja contoh takholi, yang kedua contoh tahali, yang ketiga contoh tajali, dan yang keempat manfaat atau faedah kalau kita mampu mengamalkan proses takholi, tahali, dan tajali tersebut ya. Jadi apa sih manfaatnya tazkiyatun nafs itu bagi diri kita? Jadi silakan teman-teman tulis di buku, fotoin, lalu kirim japri ke WA Bapak ya. Sekali lagi teman-teman, apa contoh takholi, yang kedua contoh tahali, yang ketiga contoh tajali, dan yang keempat apa manfaatnya kalau diri kita sudah sangat bersih begitu ya. Silahkan ditulis di buku tulis, difotoin, lalu kirim japri ke WA guru ya. Dan baik teman-teman, kita di penghujung pembelajaran. Mudah-mudahan dosa kita diampuni, orang-orang sakit di sekitar kita juga disembuhkan, dan orang-orang yang telah meninggal dunia diterima amal ibadahnya. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, dan mampu memberikan yang terbaik bagi nusa, bangsa, dan agama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mari kita tutup pembacaan kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.